Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanallah, subhanallah. Hari Jumatnya kemarin. Iya, selamat hari kemerdekaan. Dan guys, hari ini sesuai judul, kenapa gue ingin membawakan tentang Imam Mahdi dan kenapa Habib banyak yang bobrok atau kebobrokan para oknum Habib dan Imam Mahdi. Itu apa ininya, korelasinya. Dan gue akan membawakan dari hadis-hadis sahih yang gue ingat sendiri, walaupun gue nggak tahu ini riwayatnya. Soalnya gue cari itu banyak yang dihapus guys. Contoh beberapa dari YouTube pernah dibawain, tapi dihapus tiba-tiba hilang. Gue nggak tahu kenapa tuh. Kan lagi zaman-zamannya fitnah. Kayak orang bukan ahli nasab, ya Pak Roma Irama, tapi membicarakan nasab gitu. Yang gue kurang paham gitu. Dia kan tanya, aneh. Kenapa tiba-tiba dia baik bicara nasab? Gue juga bingung. Karena gue di sini sesuai hadis aja gitu. Kalau Rasulullah bilang kalau orang mengakui salah satu nasab, kita nggak boleh memungkiri nasab itu. Karena dosa hukumnya. Nah kalau dia pun bohong, urusan dia gitu. Lagi pula, makanya kan kalau kita baca-baca hadis, ciri-ciri Rasulullah, bedain aja gitu. Jangan lihat jubahnya. Bedain aja ya, muka Rasulullah kayak gimana. Ya kan, ciri-ciri sifatnya. Kalau sifatnya nggak ada berarti ya udah. Tadi itu ada di poin terakhir. Oke, di sini gue berdasarkan dari salah satu link, oke? Link tersebut menyebutkan dari Quran Sindo, menyebutkan ciri-ciri Imam Mahdi dari sumber Buya Arazi. Oke? Mari kita langsung ke linknya, ke poin pertama. Oke, ini Deadpool ya. Oke. Dari gue taruh linknya di sini ya. Gue taruh tengah ngasih ngakannya. Tersebut. Dalam hadis bahwa kemunculan Imam Mahdi merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Namun, kapan dan dari mana munculnya menjadi hal yang sering diperbincangkan. Untuk diketahui, Imam Mahdi merupakan seorang lelaki-laki pemimpin yang berasal dari umat Nabi Muhammad. Nantinya beliau muncul pada akhir zaman, memimpin dunia dengan keadilan dan kedamaian. Ya, ini hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah bersabda, artinya Al-Mahdi akan keluar dari akhir kehidupan umatku. Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepadanya, sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia dan ia memerintahkan selama 7 tahun, 8 bulan, atau 8 tahun. Ini hadis riwayat Al-Hakim Sahih. Dan hadis kedua, ada 3 orang yang saling membunuh, yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka, akhirnya muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Terbang. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku pahami. Kemudian beliau berkata, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya ia adalah khalifah Allah, Al-Mahdi. Berdasarkan hadis di atas muncul pertanyaan tentang wilayah arah timur. Manakah yang dimaksud, benarkah Indonesia? Mengutip dari kata-kata Buya Arazi, umat Islam sedang merindukan kedatangan Al-Mahdi. Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, meski dalam Al-Quran belum ditemukan penjelasan spesifik tentang Imam Mahdi, namun ada beberapa hadis yang berkaitan dengan beliau. Salah satunya menyebutkan tentang asal-usulnya yang berasal dari keturunan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Ya, karena itu cuman Al-Quran itu udah pokoknya kitab terakhir. Imam Mahdi juga bawa itu. Jadi dia nggak menceritakan tentang Imam Al-Mahdi gitu loh, karena dia cuma manusia biasa. Oke, Imam Al-Mahdi adalah dari keluarga dari keturunan Fatimah. Nanti ditaruh sini. Kata irotil pada hadis di atas artinya darah dagingku. Iroti, itroti. Ya, sebagai orang beriman kita tak perlu iri karena nikmat Allah kepada mereka. Dalam hadis yang meriwayatkan Imam Muslim At-Tirmizi menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu 2 beban yang berat, yaitu kitabullah dan Ahlul Bait. Berarti Ahlul Bait itu benar adanya gitu loh. Dalam hadis Tirmizi, Ahlul Baitku irotuku, itrohku, untuk diketahui pewaris Nabi itu ada 2, yaitu para ulama pewaris Nabi dan para habaib, syahid atau syarif. Maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka manusia biasa. Tapi jangan tanyakan nasab mereka tuh, jangan tanyakan nasab mereka, karena itu nggak boleh. Buya Arazi mengatakan, apabila benar Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah, Indonesia dan sekitarnya merupakan negara yang paling banyak dihuni oleh para keturunan Rasulullah.
zuriat Nabi. Lantas apakah hal ini menandakan bahwa Imam Mahdi beserta pasukan pembawa panji hitam muncul dari Indonesia? Jika melihat presentasi jumlah habaib di dunia, yang terbanyak adalah Indonesia. Nah itu. Jadi jumlah yang terbanyak tuh ada di Indonesia, kata Buya Arazi. Emang benar, kenyataannya begitu. Itu ya, gue kutip dari situ, basically, dasarnya. Nah, gue gak bakal banyak bawain ini. Oke, sekarang kita ke poin kedua. Ya, kedua, dengan sesuai... ya, sama datang di poin kedua. Ya, di poin kedua, sesuai dengan yang tadi, ya, sebenarnya ada beberapa hadis yang sahih juga, tapi nggak gue temuin itu. Seperti di poin kedua ini apaan? Kok kagak ada poinnya? Oke, di poin kedua ini sesuai dengan hadis yang tadi, kita akan jabarin yang lainnya dari mulai fitnah dan lain-lain. Jadi apa? Ya, seperti biasa ya, karena habis olahraga dan gue puasa fasting, intermittent fasting biar kayak Wolverine, ya, kayak Hugh Jackman. Ya, gue jadi agak error, guys. Gue minta maaf. Di poin kedua, kebobrokan oknum Habib. Nah, ini apa masuk korelasinya terhadap si yang tadi? Korelasinya gini, guys. Jadi itu bukti nyata bahwa habaib itu tidak maksum. Habaib itu hanya, atau Said atas Sarif itu hanya manusia biasa yang kita juga harus ingatkan. Jangan nunduk-nunduk aja, kalau salah ya diingetin. Kayak gitu. Kalau kita lihat di pihak Sunni ada habaib, di Sufi ada habaib, di Syiah ada habaib. Gitu loh. Terus kenapa Allah buat kayak begitu? Kira-kira. Ya menurut di video ini nih ya, boleh di stylein kalau ada videonya, kalau nggak ada foto aja. Pertama-tama kita bakal ngebahas tentang isu misi FBI yang sedang mengincar Imam Mahdi. Tersebar sebuah berita yang berasal dari Malaysia, yang dimana di dalam berita tersebut jelas sekali captionnya dikatakan kalau FBI sedang mengincar Imam Mahdi. Hal ini membuat para netizen berkomentar di sana dengan sangat geram. Apa urusannya FBI gitu untuk mencari sosok Imam Mahdi ini? Yang dimana digadang-gadang kita ini sudah hidup di akhir zaman dan Imam Mahdi ini katanya sudah lahir. Karena beberapa orang percaya sebenarnya Imam Mahdi ini sudah turun, yang mana mereka mengisukan kalau dihitung dari sabda Rasulullah SAW tentang akhir zaman, maka ya bisa dikatakan sekarang ini Imam Mahdi itu sudah dilahirkan. Nah, tapi hal tersebut baru isu doang. Gue nggak bisa berstatement tentang hal tersebut. Semuanya gue kembalikan kepada kalian yang menonton. Kalian yakin kalau Imam Mahdi sudah turun atau belum? Ya silakan tinggalkan komentar di bawah nih, geng. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, siapakah Imam Mahdi? Nah, jadi di dalam agama Islam, Imam Mahdi ini merupakan sebuah gelar seperti layaknya khalifah atau Amirul Mukminin. Kemunculan sosok Imam Mahdi itu adalah salah satu pertanda bahwa kiamat dunia akan datang menurut kepercayaan umat Islam. Iya, menurut di video itu sampai FBI nyari dan lain-lain nyari. Jadi mereka tuh, Rasulullah pernah bersabda, mereka itu lebih mengenali kalian atau lebih mengenali Rasulullah lebih daripada anak mereka. Artinya mereka tuh tahu coy, tapi pura-pura bego gitu, pura-pura bego. Pengen apa? Pengen ngebunuh, pengen cecer atau something. Nah, dengan adanya para habaib yang menggludak ini yang paling banyak di Indonesia, ya makin ribet, dia makin bingung yang mana nih Al-Mahdi. Itulah tujuan Allah supaya terlinglung-linglung gitu loh. Nah, pada akhirnya kebobrokan oknum Habib itu menggambarkan bahwasannya mereka tidak maksum dan kita harus mengingatkan dan menyayangi karena mereka juga tetap ahlul bait gitu, jangan saling membenci. Makanya hati-hati. Nah, kayak yang tadi gue bilang di awal, yaitu orang jadi tiba-tiba jadi ahlul nasab. Gue nggak paham, yang kerjanya cuma adil, tiba-tiba jadi adil gitarku, tiba-tiba ngomongin nasab. Lalu tuh gue bingung tuh, padahal ya sedikit aneh ya. Gue nggak bingung lah. Pokoknya lo nontonnya ini di pemecah belah umat, silahkan tonton. Gue juga bingung gitu loh. Inilah fitnah-fitnah akhir zaman. Kayak ada salah satu video orang lagi sholat, buka handphone tuh. Ntar kalau ada video silahkan taruh di sini, editor. Dia taruh, wah di komen, wah bener nih sholatnya nggak bener no. Itu fitnah. Nah kalau dia misal mau baca Quran, apa salahnya? Lupa gue ayatnya, dia mau baca. Emang apa salahnya? Itu. Tapi udah dianggapnya nonton TikTok. Emang dia pada kayak lu pada nonton TikTok ngeliatin cewek joget. So, oknum habaib menandakan bahwa hanya Allah lah yang bisa, yang tahu Imam Mahdi itu siapa. Bahkan Imam Mahdinya itu sendiri nggak tahu dia siapa.
Nah terus sekarang lu mau coba nyari, kan konyol gitu. Intinya adalah siapapun, kan ada dua tuh, ada dua kan warisan Rasulullah, ulama sama ahlul bait. Pilih yang paling dekat sama sunnah, pilih, 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 gitu. Yang paling dekat sama sunnah, sama sifat Rasulullah, yang paling, iya yang paling dekat, gitu loh. Jangan dikritik, wah masa habaib begitu, habaib ini orang dia juga manusia biasa, ya diingetin, diingetin. Yang pengikutnya juga jangan gini-gini aja salah gitu loh. Yang membenci juga jangan cuma bisa nunjuk. Lu dosa lo kalau lu nunjuk-nunjuk lu nggak tahu kebenaran. Makanya gue bingung tuh si Judi kenapa ikut-ikut campur. Ah, tadi FBI udah, terus kebobrokan juga udah. Ya, di rangkuman poin terakhir. Bikin simpel aja, oke? Pelajari ciri-ciri Rasulullah, sifat-sifatnya, sunnah-sunnahnya, oke? Itu aja. Jadi kata Rasulullah di hadis dari Ustadz Basalama, ya gue ngefans sama Ustadz Basalama iya. Tapi gue kadang-kadang suka gedek kalau dia terlalu saut. Gue gak demen. Madinah. Iya Madinah kota yang hebat, tapi tolonglah gitu. Jangan skeptis. Ada juga salah satu siapa tuh? Habib apa Syekh Hussein siapa gitu ngomong. Pokoknya Imam Mahdi harus dari Arab. Ente Tuhan gitu. Nah makanya guys, nih di rangkuman ini gue taruh di sini. Ada Stephen Hawking dan ada Einstein. Gue suka kata-katanya. Kalau Einstein ngomong Tuhan sedang bermain dadu. Dijawab sama Stephen Hawking. Tidak, Tuhan sedang bermain dadu dan melempar ke tempat yang kalian tidak tahu. Itu benar. Jadi jangan sok tahu. Makanya sampai ditegur sama Allah lewat kitab, jangan berlebihan terhadap kitab, wahai ahlul kitab. Itu rahasia Allah. Allah walam bisawab. So kita juga boleh sok tahu masalah itu. Jadi gue lupa, gue mau nyebutin hadis apa tadi itu. Bentar. Ya, gue ingat sekarang. Jadi ada 71 golongan orang-orang Yahudi akan terpecah. Ada tuh 72 golongan umat Nasrani akan terpecah. Dan ada 73 golongan umat Islam terpecah. Dan semuanya tidak masuk surga. Mau supi, mau apa nggak akan masuk surga. Terus siapa ya Rasulullah yang masuk surga? Orang-orang yang mengikuti sunnahku dan yang mengikuti para sahabat. Tabi'in dan sunnah. Itu poinnya. So pelajari sunnah dengan benar dan kata-kata Umar bin Khattab ataupun Ali ataupun siapa, gue ngefansnya sih sama Umar bin Khattab. Dia terkeren karena sederhana dan pokoknya tampan banget lah, gagah, berotot gitu. Ya. Nah. Terus kamu ngomong apa? Ya, itu. Gue ingat sekarang gue mau ngomong apa. Silakan tonton lah video gue semua. Itu semua gue membahas hadis-hadis yang mungkin gak dibawain. Oke? Baca. Dan intinya lo siapin diri. Kalau kata Ustadz Basalamah, bertakwalah. Gue dengerin dia terus kok, serius. Karena dia tuh hadisnya sahih, gue seneng. Dibanding orang-orang yang ngayal. Bertakwalah. Ke masjid lah, berdoalah terus. Meminta sama Allah kemudahan. Bener. Tapi kalau Nabi Musa misalnya ngomong begitu, lagi dikejar Firaun, tenang semua, kita doa aja. Nah terus Firaun depan pintu, itu namanya gak ada ikhtiar dulu. Kita ikhtiar lari dulu ke ujung laut, baru mentok, ya Allah, saya tahu akan dibantu nih, ceter ke belah laut kayak gitu, kebelah. Oke. Jadi berdoa penting dan harus, itu yang nomor satu. Bertakwa, terus mempelajari sunnah, terus mempelajari Al-Quran, itu harus. Tapi seperti di video ini nih, karomah yang gue bilang, Rasulullah juga mengajarkan melatih fisik dengan benar, bisa berperang dengan benar. Jangan cuma ngomong siap atau mampu, jangan konyol, mati konyol. Lu ke atas ring, lu gak pernah bertinju, itu konyol namanya. Nah biasain bergulat, Rasulullah ngajarin kok. Gue aja walaupun gak senang bergulat gara-gara sunnah, gue mencoba mempelajari bergulat gitu loh. Karena apa, amanah gak ada di sini, ya wajar lah. Aneh kan apa-apa gak ada, dikasih semua. Ini dikasih sepatu bolong, ya kan?
Aneh mau jujur, apa adanya. Oke. Itu menurut gue itu aja untuk hari ini ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin gue sampaikan, banyak banget, tapi karena terlalu numpuk dan balik lagi gue lagi error, segitu aja. Guys, jangan negatif sama para habaib, oke? Kalau dia salah, lihatlah Habib Rizik, kata-katanya jangan lihat dia lagi marah, dia lagi tenang. Bener kok. Bener. Oke. Positive thinking. Love and peace always, brother. And jangan lupa di subscribe di bawah. Gue minta maaf kalau banyak salah kata. Ya, gue cuma menyampaikan kebenaran. Persiapkan dirimu karena ini zaman udah nggak baik. Oke? Udah nggak baik banget. Persiapin dirimu. Oke? Ya, tuh. See you in the next video. Bye.